Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, salam sehat, salam sukacita. Kita percaya bahwa pada hari ini kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan memanjatkan doa hapacah. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memanjatkan doa hapacah. Besehem elahar rahamim, tehilah le Elohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, eleha Adonai ekara wel Adonai et hanan. Neheni beora mishor, alehet bederehu ele yare ito, lahala beet sarisa welasaha. Amin. Demikianlah artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk bersatu sejenak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali pada hari ini. Pagi hari ini kita mau mengagungkan dan meninggikan Dia. Haleluya, saya percaya semua kita hari ini sukacita, semua kita hari ini bersorak-sorai. Sekalipun apa yang terjadi di luar, kita tetap percaya bahwa Allah kita luar biasa, amin. Allah kita akan senantiasa menjagai dan melindungi kita. Siapapun Bapak Ibu yang berada dimanapun dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun, mari tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menjamah Bapak Ibu sekalian. Dan pagi hari ini kita mau bersama-sama datang hampiri Tuhan, memuji dan meninggikan Dia, mengagungkan Dia karena Dia baik. Dia baik. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Sama-sama lagi kita katakan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Saya mengundang semua katakan, Kau
kita saja. Naikkan pujian ini, katakan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Mari yang pria katakan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Amin. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Katakan, tak percaya walau tak berani. Aku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan, haleluya, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia.
Kami punya Tuhan yang pasti. Kami punya Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap apapun yang kami hadapi, di dalam setiap keadaan yang kacau sekalipun, Tuhan, kami tetap yakin dan percaya Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Haleluya, haleluya, glory to you Lord, glory to you Lord, haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Layak Engkau disembah. Layak Engkau disembah. Oh, hanya Engkau yang layak kami sembah ya Bapa. Hanya Engkau Bapa. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Pagi hari ini saudara bersuka cita, saya percaya semuanya tenang bersama Tuhan, amin. Mungkin kita masih punya pergumulan-pergumulan, tapi mari kita tinggalkan semuanya itu dan kita mau memuji, bersorak-sorai buat Dia. Dialah yang dapat memberikan kekuatan bagi kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati
nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Allah yang memelihara kita, kebaikannya luar biasa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Musik memuji Tuhan. Kalau kita boleh menoleh ke belakang melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan, tidak ada yang bisa menyaingi kebaikan Tuhan kita. Hanya Dia satu-satunya yang setia sampai kapanpun. Patutlah kita bersyukur untuk segala kebaikannya. Haleluya. Mari bersyukur. Sama-sama katakan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri sorak-sorai buat Dia. Kita melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Beri sorak-sorai buat Dia. Amin. Masih semua semangat memuji Tuhan. Amin. Mari katakan Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran
dikalahkan, amin. Bersorak-sorai buat dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Dan seperti diketahui kita bisa melakukannya dalam dua cara. Yang pertama dapat dilakukan transfer melalui rekening atau juga scan QRIS yang semuanya tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik yang sudah kami terima daripada Engkau Tuhan. Kami mau memberikan ini untuk pekerjaan-Mu. Biarlah pekerjaan-Mu terus diperluas Tuhan. Nama Tuhan terus ditinggikan di segala penjuru bumi. Melalui tangan-tangan kami. Biarlah Bapa ini dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberi Bapa. Berkati berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah ya Bapa. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Semua kita yang percaya boleh katakan amin. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita mau persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari saya undang semua katakan, ku datang ya Bapa, amin, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
Kini kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kini kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau mengurapi hamba-Mu. Layakkanlah hamba-Mu yang tidak layak ini untuk menjadi saluran Engkau berbicara kepada umat-Mu. Maka mohon urapilah semua persiapan hamba-Mu ini, pengetahuan, pengalaman, talenta, bahkan kesehatan. Layakkanlah semuanya agar hamba-Mu dapat menyampaikan pengajaran firman semata-mata sesuai dengan kehendak-Mu berdasarkan kitab suci Alkitab. Urapi umat-Mu satu persatu yang mendengarkannya dari tempat masing-masing. Biarlah setiap orang boleh mengerti, menyimak, dan memelihara firman-Mu. Agar setiap orang boleh menerima pengajaran firman-Mu dengan rendah hati, dengan taat, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Elset Raprap. Tema yang disampaikan kepada saya oleh gereja kita ini adalah miliki dan tumbuh dalam keluarga Allah. Ketika saya memahami tema ini, saya melihat bahwa ada dua kata kunci, yaitu satu, bertumbuh, dan kedua, keluarga Allah. Nah, saudara-saudara, saya memulai dulu dengan keluarga Allah. Dalam Alkitab memang ada banyak ayat yang berbicara dengan memakai terminologi keluarga Allah. Dan sebenarnya keluarga Allah satu metafor, satu gambaran kiasan yang menggambarkan relasi antara orang-orang percaya satu dengan yang lain dengan Kristus. Ada metafor yang lain yang juga berkaitan erat dengan pemahaman tentang keluarga Allah, yaitu tubuh Kristus. Nah, kalau kita bicara mengenai keluarga Allah, maka kita sedang bicara sekali lagi mengenai relasi. Relasi antara satu dengan yang lain. Kalau kita bicara mengenai keluarga berarti ada bapak, ada ibu, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Ada relasi suami istri, relasi kakak beradik, dan sebagainya dalam sebuah keluarga. Dan Alkitab memakai gambaran keluarga Allah itu sekali lagi untuk menggambarkan relasi keterkaitan satu dengan yang lain. Tetapi karena tema kita juga berbicara mengenai bertumbuh, maka itu hendak mengingatkan kita bahwa ketika seseorang menerima Kristus dan hidup dalam Kristus, dia harus bertumbuh. Orang Kristen yang menerima Kristus tidak statis. Dia bertumbuh. Bertumbuh juga adalah metafor yang menggambarkan bahwa menjadi Kristen berarti ada perubahan dari hari ke hari. Ada pertumbuhan, ada perbaikan dari sewaktu ke sewaktu yang lain. Nah, saudara-saudara, kalau tema kita berbicara mengenai miliki dan tumbuh dalam keluarga Allah, maka menurut saya yang mau menjadi fokus perenungan kita adalah bagaimana seorang Kristen itu bertumbuh, ya. Dia bertumbuh. Tapi dia bertumbuh dalam relasi dengan orang lain. Tidak tumbuh sendiri. Tapi bertumbuh dalam relasi dengan orang lain. Oleh karena itu, saya memulai dengan mengajak kita membaca beberapa bagian Alkitab yang menjadi titik tolak saya untuk
menguraikan tema ini. Bacaan yang pertama adalah dari Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat ini berada dalam konteks Rasul Paulus bicara mengenai tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dulu sebelum Kristus datang, tembok pemisah itu sangat tebal. Tapi dalam Kristus, tembok pemisah itu sudah dirobohkan. Dan karena itu, ayat 19 dikatakan begini, demikianlah. Artinya, karena tembok pemisah sudah dipisahkan, maka semua anak-anak Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan itu bukan lagi orang asing satu terhadap yang lain. Melainkan kawan sewarga dan anggota-anggota dari keluarga Allah. Tapi tidak stop di situ. Tidak jadi katakan bahwa setiap orang yang menerima Kristus adalah kawan sewarga dari keluarga Allah. Melainkan dikatakan juga bahwa mereka secara bersama-sama, orang-orang yang menerima Kristus itu, yang adalah kawan sewarga keluarga Allah itu, bersama-sama dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dan Kristus sebagai batu penjuru. Dengan ini gambaran berubah menjadi gambaran bangunan. Bukan lagi gambaran keluarga. Gambaran bangunan. Di mana ada dasarnya. Ada batu penjurunya. Dan di atas dasar dan batu penjuru itulah berdiri bangunan. Dan orang-orang yang sekarang adalah kawan sewarga dari keluarga Allah itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Artinya dasar dari kawan sewarga yang keluarga Allah itu adalah para rasul dan para nabi dengan ajaran-ajarannya. Dengan kata lain, gereja atau orang-orang percaya itu, kawan sewarga itu bertumbuh di atas dasar ajaran dari para rasul dan para nabi. Tapi seluruh ajaran para rasul dan para nabi itu mengarah atau bertolak dari Kristus sebagai batu penjuru. Dan ujung-ujungnya apa? Dibangun menjadi bait Allah. Menjadi rumah tempat Tuhan diam. Menjadi bait Tuhan. Itulah gambaran dari Efesus pasal 2 ini secara sederhana. Jadi ketika seseorang menerima Kristus, dia otomatis menjadi kawan sewarga dari sebuah keluarga. Artinya dia tidak bisa lepas dari ikatan dengan orang lain. Tapi dia tidak hanya menjadi bagian dari keluarga itu. Ketika dia masuk dalam bagian sebagai kawan sewarga Allah itu, dia dibangun. Dasarnya sudah ada. Yaitu para rasul dan para nabi. Batu penjuru dari dasar itu yaitu Kristus. Ini gambaran dari bangunan. Tapi ketika orang menjadi warga dari keluarga Allah itu, dia dibangun di atas itu. Artinya dia bertumbuh dari waktu ke waktu. Bacaan kedua masih dari Efesus. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi maupun pemberita-pemberita Injil dan para gembala dan para pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dan dalam kelicikan yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam Kristus, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai kadar pekerjaan setiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, itu ayat 11 sampai 15 itu satu kalimat, satu tarikan nafas. Di dalam ayat 11 sampai 15 itu terdapat sejumlah pokok pikiran yang digabung oleh Rasul Paulus dalam satu kalimat. Sederhananya dia bilang begini, untuk gereja itu Tuhan memberikan para pejabat, rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Tugas mereka apa? Mereka memperlengkapi orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus itu? Ya, setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang telah menerima Kristus. Diperlengkapi sampai tingkat apa? Yaitu dikatakan sampai semuanya mencapai kesatuan iman dan pengenalan tentang anak Allah. Dan itu disebut tingkat kedewasaan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi dengan kata lain, Tuhan memberikan para pelayan dalam gereja untuk membuat orang-orang yang menerima Kristus itu bertumbuh, mengalami perubahan. Tapi perubahan kemana? Perubahan untuk mencapai kesatuan iman, mencapai pengenalan tentang anak Allah. Dan itu semua disebut tingkat kedewasaan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ibarat sebuah tanaman. Pada awalnya perlu dirawat oleh tukang kebun. Tapi tanaman itu mesti bertumbuh sampai mencapai tingkat tertentu, di mana dia tidak bergantung lagi pada tukang kebunnya. Tapi dia bisa bertumbuh sendiri. Itu yang disebut tingkat kedewasaan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Akibatnya apa? Dikatakan bahwa sehingga setiap orang yang bertumbuh itu tidak lagi seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, bisa disesatkan oleh berbagai permainan palsu dan licik dari manusia. Tapi tidak stop di situ. Paulus melanjutkannya lagi dengan mengatakan bahwa dengan bertumbuh mencapai tingkat kedewasaan yang seperti itu, maka setiap orang berpegang penuh pada kebenaran. Dan berpegang pada kebenaran itu dalam Kristus, semua orang bertumbuh ke arah Kristus. Perhatikan bahwa bertumbuh itu tidak pernah selesai. Ketika dia mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, dia tidak selesai. Dia akan terus bertumbuh. Tapi bertumbuhnya sekarang berbeda. Bertumbuhnya menuju ke arah Kristus. Artinya makin hari makin mencapai kesatuan. Dan hasil akhirnya adalah dikatakan situ menjadi satu bagian yang rapih tersusun. Ya, rapih tersusun. Tapi diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Seperti saya katakan tadi, Rasul Paulus memakai kalimat yang panjang-panjang. Tetapi kalau saya mau menyederhanakannya begini. Seolah-olah Paulus mau bilang begini. Ketika Anda menerima Kristus, Anda menjadi anggota keluarga Allah. Dan ketika Anda menjadi anggota keluarga Allah, Anda ada di dalam keluarga Allah itu. Lalu ketika Anda ada di dalam keluarga Allah itu, Anda bertumbuh. Tapi bukan hanya Anda yang bertumbuh sendiri. Anda bertumbuh bersama saudara-saudara seiman yang lain. Sehingga ada pertumbuhan secara individual, tapi ada pertumbuhan secara komunal.
Pertumbuhan secara individual itu tidak bisa lepas dari pertumbuhan secara komunal. Dengan kata lain, setiap orang tidak bisa lepas dari ikatan kekeluargaan sebagai sebuah keluarga anak-anak Allah. Dan oleh karena itulah setiap orang ikut mengambil bagian dalam keluarga Allah itu. Dan hasil akhirnya apa? Dikatakan rapi tersusun. Keluarga Allah itu rapi tersusun. Kalau memakai metafor bangunan, maka bangunan itu rapi tersusun. Ada fondasinya, ada tiangnya, ada atapnya, dan seterusnya. Rapi tersusun. Saya lebih suka memakai gambaran Paulus yang lain tentang tubuh. Ya. Tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Lalu setiap bagian anggota itu tumbuh. Ya, tumbuh. Tapi tumbuh bersama. Seringkali dikatakan orang menerima Kristus disebut lahir baru. Kalimat teologis lahir baru itu hendak menggambarkan bahwa begitu seorang menerima Kristus, dia menjadi manusia baru. Tapi manusia baru namanya lahir baru, dia tidak langsung dewasa. Kalau namanya baru lahir, dia tidak langsung menjadi seorang pemuda yang gagah dan ganteng. Tapi kalau dikatakan dia baru lahir, berarti dia masih bayi. Dan bayi itu bertumbuh. Jadi terminologi lahir baru itu pemahamannya tidak hanya menggambarkan bahwa ketika orang menerima Kristus dia mengalami perubahan. Tapi pada saat yang sama itu hendak menggambarkan bahwa dia mengalami proses pertumbuhan. Itu makna dari terminologi lahir baru. Oleh karena itu, ketika kita menerima Kristus, kita lahir baru. Tapi bayi yang baru lahir itu bertumbuh. Nah, bagaimana bertumbuhnya? Bertumbuhnya sekaligus. Tubuh manusia itu ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada mata, dan seterusnya. Ada badan, dan seterusnya. Itu tumbuh bersama. Tidak mungkin kaki hanya bertumbuh, badan gak tumbuh. Tidak mungkin telinga hanya bertumbuh, mata tidak bertumbuh. Bayangkan kalau hanya telinga bertumbuh, maka telinga akan lebih besar dari kepala. Bayangkan kaki hanya bertumbuh, tangan tidak bertumbuh. Jadi tumbuh itu tumbuh bersama. Tapi bersamanya yang bagaimana? Bersamanya yang proporsional. Itu yang di Efesus tadi dikatakan sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing. Sesuai dengan sharing masing-masing dalam tubuh. Telinga bertumbuh sesuai dengan fungsinya. Mata bertumbuh sesuai dengan fungsinya. Kaki bertumbuh sesuai dengan fungsinya. Tapi bertumbuh dalam satu ikatan. Ikatan tubuh. Kalau memakai gambaran bertumbuh dalam keluarga, ya ikatan bertumbuh dalam sebuah ikatan relasional. Dan hasil akhirnya adalah rapi tersusun. Tersusun rapi. Rapi. Tubuh kita ini satu gambaran dari bagaimana Allah menciptakan tubuh kita sedemikian rupa. Ajaib, rapi, tersusun. Bayangkan kenapa Tuhan bikin mata di depan, tidak di atas batok kepala. Kenapa Tuhan bikin hidung di depan? Tuhan tidak taruh hidung di atas batok kepala. Kalau hujan pilek semua kita. Kenapa Tuhan tidak taruh kuping dari ketiak? Maka setiap kali kita mendengar kita mesti angkat buka ketiak kita. Oh tidak. Tubuh kita disusun rapi. Sesuai dengan fungsi masing-masing. Kaki karena berjalan dia di bawah. Itu yang disebut rapi tersusun. Kalau pakai gambaran bangunan, ya begitu. Ada fondasinya, ada tiangnya, ada atapnya. Dan seterusnya. Kalau pakai gambaran tumbuhan, ya ada akar, ada batang, ada cabang, ada daun. Rapi tersusun. Tetapi sekali lagi sesuai dengan tema kita, ialah bahwa semua orang bertumbuh
dia tidak mungkin bertumbuh di luar relasi dengan orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana saja. Orang Kristen itu tidak mungkin tumbuh sendiri. Tidak mungkin dia tumbuh sendiri. Telinga tidak mungkin tumbuh sendiri di luar tubuh. Mata tidak mungkin tumbuh sendiri di luar tubuh. Tiang tidak mungkin dibangun tanpa dasar, tanpa fondasi. Atap tidak mungkin dipasang tanpa tiang. Daun tidak mungkin tumbuh di luar pohon. Ranting tidak mungkin tumbuh di luar batang. Dan seterusnya. Memakai paling tidak 3 metafor. Keluarga Allah, tubuh, dan tanaman. Tapi itu sekali lagi hendak menggambarkan, ya, sekali lagi hendak menggambarkan bahwa kehidupan Kristiani itu adalah kehidupan yang satu bertumbuh, di mana secara individual hubungan orang dengan Kristus makin hari makin kuat, makin hari makin akrab, makin hari makin mendalam. Tapi pada saat yang sama hubungannya dengan sesama seiman yang lain juga makin solid. Saya menyederhanakannya dengan mengatakan bahwa ketika kita bertumbuh 2 arah. Vertikal dengan Tuhan, tapi horizontal satu dengan yang lain. Dan tumbuh secara vertikal tidak bisa dilepaskan dari tumbuh secara horizontal. Atau tumbuh secara individual tidak bisa dilepaskan dari tumbuh secara komunal. Oleh karena itu saudara-saudara, apa dampaknya bagi kita? Apa dampaknya bagi kita sebagai anggota gereja? Secara khusus, apa dampaknya bagi Anda sebagai anggota GKRI Diaspora? Kalau Anda adalah anggota dari GKRI Diaspora, maka GKRI Diaspora itulah keluarga Allah di mana Anda berada. Kalau saya anggota dari gereja saya adalah warga dari keluarga Allah yang nampak di gereja saya. Dan saya tidak bisa bertumbuh di luar komunitas saya. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita terlepas dari keterkaitan satu dengan yang lain? Saya sudah berusaha menggambarkannya. Telinga tidak mungkin bertumbuh di luar tubuh. Daun tidak mungkin bertumbuh di luar pohon. Dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi, saudara-saudara, menjadi Kristen yang sejati tidak hanya membangun relasi dengan Tuhan, tapi bersama-sama kita membangun relasi kita satu dengan yang lain. Dalam membangun relasi satu dengan yang lain itulah kita saling berinteraksi. Kita membangun satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan orang. Kalau Anda bertumbuh secara individual, Anda mungkin bertumbuh tapi tidak sempurna. Bahkan tidak akan mengalami pertumbuhan yang sejati. Dalam komunitas keluarga Allah, itulah kita bertumbuh. Di mana yang satu menajamkan yang lain. Dalam hal iman, kesetiaan, ketaatan. Yang satu membangun yang lain. Yang satu mendorong yang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan bergereja, tidak mungkin ada orang Kristen yang Kristen tapi tidak punya gereja. Kalau mau lebih sederhana begitu. Orang Kristen yang benar pasti bergereja. Kalau orang Kristen yang tidak bergereja, dia tidak akan bisa bertumbuh.
Walaupun dia berusaha membangun hubungannya dengan Tuhan, tapi dia tidak bisa mengalami pertumbuhan yang sempurna kalau dia tidak bertumbuh bersama dengan saudara seimannya yang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan Anda bergereja di GKRI Diaspora ini, Anda tidak hanya membangun iman Anda secara pribadi, tapi Anda membangun komunitas Anda sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu keluarga Allah. Sehingga kalau tema kita berkata milikilah dan tumbuh dalam keluarga Allah, kata memiliki keluarga Allah itu sebenarnya sederhana saja. Maksudnya Anda adalah bagian dari keluarga Allah. Dan di situ Anda bertumbuh. Anda adalah bagian dari keluarga Allah yang namanya GKRI Diaspora. Dan disitulah Anda bertumbuh. Bertumbuh bersama. Itulah juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 3 ayat 15 itu, di situ muncul juga kata keluarga Allah. Paulus bilang begini, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Itu. Kenapa Paulus mengatakan begitu kepada Timotius? Karena surat kepada Timotius itu adalah surat penggembalaan. Surat untuk memberikan nasihat dan petunjuk kepada Timotius bagaimana dia menata jemaat di Efesus itu. Karena Timotius waktu adalah gembala sidang di Efesus. Jadi dalam surat kepada Timotius itu, Paulus memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana dia menata yang namanya jemaat itu. Dan jemaat itu adalah keluarga Allah. Jadi dalam ayat 1 Timotius 3:15 ini Paulus bilang, andai kata saya terlambat, melalui surat ini kau sudah tahu bagaimana kau membina orang-orang untuk hidup sebagai keluarga Allah. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan keluarga Allah lah sederhana saja gereja Anda. Yang dimaksud dengan keluarga Allah di Timotius adalah jemaat Efesus, di mana Timotius menjadi gembalanya. Dan Paulus bilang kalau sampai Paulus terlambat datang di Efesus, Timotius sudah dikasih petunjuk bagaimana dia menata kehidupan jemaat Efesus, sehingga setiap anggota jemaat Efesus itu hidup sebagai keluarga Allah. Jadi keluarga Allah sederhana saja, identik dengan gereja Anda. Kalau kita mau lebih spesifik, ya, keluarga Allah di mana Anda berada adalah GKRI Diaspora. Dan disitulah Anda menjadi bagian daripadanya. Kalau mau bertumbuh, bergerejalah. Tidak hanya bisa bertumbuh di luar gereja. Terlepas dari berbagai denominasi yang ada dalam realitas kita bergereja sekarang. Tapi apapun denominasi Anda, apapun tradisi dan latar belakang bergereja Anda, tapi Anda tidak mungkin bertumbuh tanpa bergereja. Sederhananya, kalau Anda menjadi anggota GKRI Diaspora, Anda tidak mungkin bertumbuh di luar GKRI Diaspora. Oleh karena itu, marilah, jadilah warga keluarga Allah yang namanya GKRI Diaspora. Di mana Anda berada, di situ Anda bertumbuh bersama. Dan oleh karena itu saudara, kalau Anda bertumbuh bersama, di situ akan ada saling sharing, ada saling berpartisipasi. Sehingga GKRI Diaspora menjadi bangunan bait Allah di mana Allah berdiam. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 tadi. Nah, saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh menyadari. Banyak orang Kristen mengatakan, yang penting saya menjadi orang Kristen yang baik. Walaupun saya tidak bergereja. Tidak mungkin, saudara. Karena itu, marilah bertumbuhlah dalam kebersamaan.
dan kebersamaan yang Anda alami secara praktis dan konkret adalah gereja atau jemaat di mana Anda berperan serta di sana. Jadi selamat bertumbuh dalam keluarga Allah yang namanya GKRI Diaspora. Amin. Bapa di surga, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan dalam keterbatasan, kekurangan dan banyak kelemahan. Mohon Roh Kudus menumbuh kembangkan setiap pengetahuan, pengertian, pemahaman, wawasan yang diterima oleh setiap orang yang sudah mendengarkan pemberitaan firman ini. Biarlah Roh Kudus menumbuh kembangkannya sehingga pengajaran ini boleh menjadi berkat yang berdampak bagi kehidupan tiap-tiap orang yang bergereja dimanapun kehidupannya berada. Terima kasih Tuhan, biarlah pengajaran firman hari ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi masing-masing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta LJ Terap-Rap. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan menjadi bekal hidup kita sepanjang minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta LJ Terap-Rap yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Tuhan semakin memakai Bapak untuk pekerjaan pelayanan firman Tuhan dimanapun Bapak berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan yang akan digunakan oleh gereja kita untuk pembangunan dan pengembangan. Sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita dulu mengikuti beberapa pengumuman mengenai aktivitas gereja kita sepanjang minggu ini. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, kami doakan Bapak atau Ibu semua berada dalam lindungan Tuhan. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pengumuman kegiatan gereja kita di GKRI Diaspora City Center selama sepekan ke depan. Jika Bapak atau Ibu, Saudari, Saudara merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara, rekan, dan kerabat agar kita semua sama-sama diberkati. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara atas pengumuman yang disampaikan. Dan pada saat ini tibalah saatnya kita memberikan persembahan yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan gereja kita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama dengan melakukan transfer pada nomor rekening yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu Saudara, atau juga bisa melakukan dengan scan QRIS yang juga tersedia pada layar kaca Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Agung dan Mulia, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk membawa korban syukur kami, persembahan kami yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan gereja. Tuhan, berkati setiap persembahan yang kami berikan, biarlah persembahan kami boleh digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan dengan sukacita. Karena kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Bapa,
kami bawa persembahan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, baiklah kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa-doa pergumulan jemaat yang kemudian kita akan akhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Martin Hareva dalam proses pemulihan dari sakit mah. Biarlah berkat Tuhan menjamah menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Ibu Jennifer. Tuhan berkati kesehatan dari Ibu Jennifer dari gula darah yang naik. Tuhan jamah sembuhkan, juga berkati suami beliau. Biarlah Tuhan boleh bertobat dan menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk saudara Nathan. Tuhan rencana operasi polif, biarlah Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Dori Pardede yang sedang menjalani pengobatan. Kiranya Tuhan menguatkan imannya, Tuhan menjamah dan memulihkan kesehatannya. Kami berdoa untuk saudara Rido Anwar, pemulihan dari lemah dalam pemikiran, kebutuhan khusus, Tuhan jamah dengan kuat kuasa kemurahan-Mu, melimpahi saudara Rido Anwar. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Riko Wahyudi, pemulihan dari diabetes, biarlah Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Igan Nainggolan, pemulihan dari stroke, biarlah oleh karena kuasa Tuhan, Bapak Igan Nainggolan boleh berangsur-angsur sembuh sempurna di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Sandra, pemulihan dari stroke, Tuhan jamah berkati Bapak di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Meskon Sitompul, pemulihan dari stroke, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Kumpul, pemulihan dari saraf kejepit tulang belakang, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa terus untuk Ibu Darti Panjaitan dari pemulihan, Tuhan jamah berkati. Ibu Rumondang Raja Gugu, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Ibu Imaria Siregar, Ibu Rika, Ibu Tambunan,
Tuhan, semua saudara-saudara yang kami sebutkan namanya, bahkan juga mungkin saudara yang tidak kami bisa sebutkan namanya, Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu melawat, menjamah dan menyembuhkan, oleh bilur-bilur darah Yesus disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usianya yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa buat Ibu Magdalena, Saudara Joseph Sembiring, Bapak HMF Dedaka, Maktiar Javier Patudu Nainggolan, Ibu Roslina Betty Tambunan. Tuhan, biarlah Engkau tambahkan umur panjang buat mereka. Engkau tambahkan kesehatan, hikmat kuasa yang daripada Tuhan, limpah berkat daripada Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur kalau COVID semakin hari semakin membaik. Kami percaya ini semua belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden secara khusus untuk Bapak Joko Widodo, hikmat Tuhan turun atasnya dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Pemulihan yang sempurna, kasih Tuhan sempurna tercurah atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari kita naikkan pujian kepada Allah, beri puji. Jemaat Tuhan, milik Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita, menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah tiba di penghujung acara ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya semua diberkati, amin. Dan saya akan melihat minggu depan lagi kita semuanya penuh semangat, amin. Karena sepanjang minggu ke depan kita percaya Tuhan menyertai kita. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.